Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah izin Allah kita bisa bertemu. Mudah-mudahan Allah memberi berkah buat kita semua, dan mudah-mudahan acara ini memberi motivasi buat kita untuk meraih yang terbaik di akhir-akhir 2003 gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya nggak enak, biar saya duduk di bawah aja, Pak. Gini aja lah. Nggak usah. Saya paling muda ini, Pak, ini. Nggak baik, masa saya duduk di kursi. Bapak Ibu sekalian, ini pakai eho, Pak. Kalau bisa jangan pakai eho. Buat ceramah mah. Oh, pulang pergi ya? Oh ini ya, mantul ya. Bapak Ibu sekalian, satu hal yang perlu diperhatikan oleh kita ini adalah aspek muhasabah. Muhasabah itu bukan acara malam kemudian nangis-nangis. Ya, itu bagian dari muhasabah. Muhasabah itu adalah esensi bagaimana kita bertanya tentang diri kita. Esensi bagaimana kita mempertanyakan kembali amal soleh kita. Nah itu intinya Bapak, apalagi pergantian hari buat kita ini kan memberikan kontribusi bagi kita untuk lebih mengenal kita itu siapa. Di pergantian hari, pergantian bulan, tahun gitu. Dan ini nggak ada kaitannya dengan pergantian tahun 2003, nggak ada. Ini adalah momen bagi kita untuk berubah ke arah yang lebih baik. Intinya gitu ya, Pak. Kenapa? Karena kalau kita lihat Al-Quran, muhasabah itu diperintahkan secara langsung oleh Allah. Itu ada di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Saya kira ayat ini sangat masyhur dan saya kira sering dibaca oleh para imam ketika sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin, hendaklah satu jiwa memperhatikan apa yang akan diperbuatnya untuk esok hari, untuk esok. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Itu surat Al-Hasyr ayat 18. Nah ini kalau kita lihat secara teks mungkin tidak menemukan di mana titik kita muhasabah. Muhasabah itu kita artikan introspeksi. Muhasabatun nafsi berarti introspeksi terhadap diri kita. Kita temukan dalam komentar para ulama tafsir, Bapak Ibu sekalian, di dalam tafsir As-Sa'di kita menemukan bahwa ayat ini, kata As-Sa'di, wa hadhil ayah aslun fi muhasabatil abdi nafsah, bahwa ayat ini
merupakan pokok muhasabah diri seorang hamba terhadap dirinya. Jadi kalau bahasanya agak ekstrim barangkali, kita tidak menemukan ayat lain yang berbicara tentang muhasabah selain ayat ini. Ini pokoknya, ini menurut As-Sa'di. Jadi berarti diperintahkan Allah muhasabah itu. Kalau kita lebih dalami, kita ngambil tafsir Ibnu Katsir katakan. Ibnu Katsir berkomentar, wal tangdur nafsum ma qaddamat ligod. Hendaklah satu jiwa memperhatikan apa yang akan diperbuat untuk esok. Nah, kata-kata ligod, esok. Maksudnya itu kata Ibnu Katsir, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Itu kata Ibnu Katsir. Introspeksilah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab di akhirat. Wanduru madza dakhartum li anfusikum, dan perhatikan oleh kalian apa yang akan kalian simpan li anfusikum untuk diri kalian minal a'malis sholihah, dari amal-amal soleh, liyaumi ma'adikum, pada hari kembali kalian di akhirat. Itu kata Ibnu Katsir. Wa arudikum ala rabbikum, dan pertemuan kalian dengan Tuhan kalian. Begitu, itu komentar Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir lebih mempertegas lagi bahwa yang dimaksud dengan wal tangdur nafsum ma qaddamat ligad itu, introspeksilah diri kalian sebelum nanti kalian dihisab, dan perhatikan apa yang akan kalian bawa untuk diri kalian dari amal soleh pada hari kiamat nanti, dan sebagai bekal kalian untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, begitu Ibnu Katsir. Jadi ayat ini memberikan makna yang sangat dalam tentang muhasabah. Kenapa? Sekarang tinggal kata-kata God. God itu kan bahasa Arabnya besok, ya Pak ya, God, Godin, Godan. Wal tangdur nafsum ma qaddamat ligodin, dan hendaklah jiwa memperhatikan apa yang akan dipersembahkan, diperbuatnya untuk esok. Kalau kita lihat tafsir Al-Baidawi mengatakan bahwa maqaddamat ligod, apa yang akan dipersembahkan, diperbuat besok itu maksudnya liyaumil qiyamah. Nah, God itu bukan besok tapi untuk hari kiamat. Itu dalam Al-Baidawi. Kenapa kiamat disebut God, besok? Sammahu bihi lidunuwihi, karena dekat. Kiamat itu dekat. Li'anna dunia kayaumin, karena dunia itu seperti satu hari. Wal akhirah kagadihi, dan akhirat seperti esok hari. Nah gitu. Jadi dunia ini seperti satu hari, akhirat itu besok. Nah begitu dalam tafsir Al-Baidawi. Kalau kita lihat isyarat ini banyak, bahwa disebut kiamat itu dekat. Dalam surat Al-Ahzab ayat 63 Allah berfirman, yas'alukan nasu 'anis sa'ah kul innama ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Nah, ya. Jadi kiamat itu dekat. Atau dalam hadis Bukhari Rasulullah bersabda, bu'ithu ana was-sa'a kahatain. Aku diutus dan kiamat itu seperti dua jari. Itu. Jadi aku diutus dan hari kiamat itu seperti dua jari. Ini menunjukkan bahwa kiamat itu dekat, seperti esok. Maka hendaklah kita punya persiapan apa yang akan kita persembahkan untuk esok. Nah itu Bapak. Jadi
secara teks kita menemukan muhasabah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Kita melihat hadis Bapak Ibu sekalian, ternyata di dalam hadis pun diperintahkan. Hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda, al-qayyisu, orang yang cerdas itu, mandana nafsah, orang yang, nah ini kita sering menerjemahkan dana nafsah itu mengendalikan diri. Wa amila lima ba'dal maut, dan orang yang cerdas itu orang yang beramal untuk kematiannya. Nah, di dalam syarah hadis ini yang disebut dengan mandana nafsah, orang yang cerdas itu adalah yang mandana nafsah. Maksudnya adalah man hasaba nafsah fid dunya qabla ayuhasaba yaumal qiyamah. Yang disebut mandana nafsah itu artinya adalah orang yang menghisab dirinya di dunia sebelum nanti dia dihisab di akhirat. Nah itu begitu. Jadi kalau kita melihat ayat Quran dan hadis Rasulullah, Bapak Ibu, muhasabah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini barangkali kita harus melakukan muhasabah secara intensif gitu. Kan model, mohon maaf begini. Kalau saya tidak salah, saya pernah ke Masjid ini, dipikir-pikir ini, kalau tidak salah ini sore-sore pengajian ibu-ibu, saya masih ingat, karena habis turun, lurus, belok kanan, belok kiri, nggak ada lagi masjid ini. Walau alam nih kalau saya salah, dulu ada namanya Pak Wawang, ya kan? Nah, pindah kan? Ya, Cirebon kan? Nah, waktu saya di S2 Unisba itu Pak Wang dosen dulu. Betul kan? Nah, di kompleknya di sini. Saya kalau sore itu yang manggil orang Telkom. Saya lupa lagi. Bapak itu siapa? Nah, itu terus oh iya pernah gitu. Apalagi udah Cimuncang, jalan kecil, saya udah itu saya iya udah itu Pak. Jadi itu cara introspeksi lah gitu ya. Menghitung-hitung. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa kita harus berintrospeksi? Nah itu barangkali ya. Kan ini Bapak ini kelihatannya udah senior banget, betul nggak? Nah ini Pak, mengapa kita harus melakukan introspeksi terhadap diri kita? Saya menemukan 2, 3, 4, 5 lah, 4 lah, 4 jawaban kenapa kita harus melakukan introspeksi diri, muhasabatun nafsi. Yang pertama, kenapa kita harus melakukan introspeksi diri? Yang pertama itu adalah ri'ayatu taqwa. Ri'ayatu taqwa. Kita perlu mengintrospeksi diri itu untuk meriayah takwa kita, memelihara ketakwaan kita. Itu satu. Kenapa ketakwaan itu harus dipelihara Bapak Ibu? Karena turun naik Pak. Nah, itu kan. Kalau di dalam komentar Maimun bin Mihran, beliau mengatakan begini, la yakunul abdu taqiyan hatta yuhasiba nafsah. Seorang hamba itu
tidak akan pernah mencapai derajat takwa sampai dia menghisab dirinya sendiri.